pandemi ini bisa menjadi lahan bagi kepala daerah untuk menunjukkan taringnya. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Menarik juga di tengah pandemi, masih ada lembaga survei yang masih rajin melakukan survei elektabilitas. Salah satunya adalah Indikator Politik Indonesia atau IPI. Hari ini, IPI merilis hasil rilis survei mereka terhadap beberapa tokoh nasional. Dilaporkan bahwa survei ini dilakukan pada periode 16 hingga 18 Mei 2020 dengan melibatkan 1.200 responden. Hasilnya sangat menarik dan sedikit mengejutkan. Sedikit ini karena posisi dalam 5 besar tidak ada nama baru. Bahkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto tetap menduduki peringkat pertama. Dari 5 besar, Prabowo tetap ditemani oleh Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. Nah, menariknya dan mengejutkan adalah adanya pergeseran posisi peringkat 2, di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kali ini disalip oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dari hasil survei, elektabilitas Ganjar naik dari 9,1% pada Februari 2020 menjadi 11,8% pada Mei 2020. Unggul dari Anies yang kali ini hanya memiliki 10,4% dibandingkan dengan 12,1%. Di posisi 5 besar ini, elektabilitas Ganjar tidak sendirian naik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengalami kenaikan signifikan dengan 3,8% menjadi 7,7%. Tren penurunan paling mencolok adalah Prabowo. Meski posisi paling atas, namun nilai elektabilitas 14,1% jauh dari 22,2% yang didapatkan Prabowo pada Februari 2020 lalu. Ada apa di balik tren menurun yang dialami Prabowo dan mengapa Ganjar dapat menekuk Anies berdasar hasil survei ini? Penjelasan singkat dari penyelenggara survei yang ada adalah Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi cukup jelas dan sangat membantu. Burhanuddin mengatakan bahwa survei di saat pandemi COVID-19 bisa saja adalah gambaran bagi para elit atau kepala daerah seberapa besar mereka dapat meraih perhatian publik dengan kebijakan-kebijakan mereka dalam menanggapi pandemi COVID-19. Pandemi ini bisa menjadi lahan bagi kepala daerah untuk menunjukkan taringnya, ujar Burhanuddin pada Minggu 7 Juni 2020. Ini sangat logis, khususnya untuk menganalisa tren penurunan elektabilitas Prabowo, di mana Prabowo saat pandemi. Pada Februari lalu, Prabowo lumayan dapat perhatian ketika ikut mengurus transportasi APD dari negara lain seperti Cina dengan menggunakan kendaraan militer. Tetapi sudah itu tenggelam, sepi. Yang paling menarik sebenarnya membahas mengapa Ganjar melewati Anies. Jika memakai patokan dari Burhanuddin, maka analisis yang dapat dikemukakan adalah Ganjar lebih baik dari Anies soal kebijakan-kebijakan yang diambil selama pandemi COVID-19. Jika melihat secara sekilas, bisa saja benar demikian. Kita tentu tidak mau menyinggung tentang data di sini dengan membanding-bandingkan data pandemi ini dan lain sebagainya, karena menurut kita itu tidak cocok karena karakteristik kedua daerah berbeda. Hanya jika melihat dari sisi keaktifan, maka Ganjar terlihat lebih aktif. Ganjar terlihat lebih sering turun ke lapangan dibandingkan dengan Anies. Bahkan seorang teman mengatakan bahwa Anies lebih sering mengadakan konferensi pers daripada turun ke lapangan. Sebagian besar responden mungkin melihat hal tersebut hingga membuat angka elektabilitas Ganjar naik pesat dan mengungguli Anies. Jika ada yang bertanya, apakah ini akan mengurangi peluang Anies dalam Pilpres 2024 nanti? Ya, kita akan menjawab bahwa ini terlalu jauh, meski tak ada salahnya untuk dicermati. Anies bertahan saja dalam 3 besar menunjukkan bahwa Anies tetap adalah sosok yang akan terus diperhitungkan. Penurunan angka elektabilitas Anies karena kebijakan pandemi COVID-19 juga bisa dianggap parsial saja. Karena harus diakui, setiap kepala daerah kebingungan menghadapi situasi yang tidak diinginkan ini. Artinya,
Masa pandemi dengan berbagai kebijakan akan dikeluarkan terus-menerus, bisa saja akan mendongkrak angka elektabilitas Anies kembali, sesuatu yang mungkin saja terjadi. Bagaimana dengan Prabowo? Kita melihatnya dengan lebih santai. Ganjar menggeser Anies dengan istilah tipis adalah sebuah kenyataan politik yang bisa menjadi gambaran pertarungan politik di masa depan. Sosok Ganjar memang sejak lama diprediksi dapat menjadi kuda hitam jika secara konsisten terus meraih simpati publik. Iya, memang harus secara konsisten. Dan pertarungan ini dapat dianalogikan seperti kompetisi sepak bola di Serie A Italia. Prabowo itu ibarat Juventus, sedangkan Anies itu ibarat Inter Milan. Lalu tiba-tiba Ganjar Pranowo datang seperti Lazio. Jika mundur beberapa tahun lalu, maka peringkat 1 dan peringkat 2 akan lolos otomatis ke Liga Champions Eropa. Jika cuma 2 dan yang pasti lolos adalah Juventus, maka peringkat 2 dan 3 akan saling kejar-mengejar, saling sikut dan lain sebagainya. Sambil menunggu dan mengintip waktu di mana masa kejayaan Juventus perlahan akan berakhir. Jika benar demikian, meski masih lama, 3 besar ini akan berpeluang saling tarung di Pilpres 2024 nanti.